Pemirsa kiri kanan adakah benjolan atau nyeri tekan? Ya, kadang kita tidak lihat ada masalah, tapi begitu kita tekan, terutama ada bakteri, berarti ada infeksi. Itu tidak boleh. Ya, jadi tekan-tekan ke kiri dan kanan, atas bawah pun tidak ada kita infeksi. Tidak ada, sampai tidak ada masuk. Tidak ada, berarti vagina luar apa aman. Oke, kemudian kita masukkan spekulum ya. Terlebih dahulu memang kita harus septic ya. Masukkan ya. Bicara ginekolog ya. Miring kita biasa itu walaupun kita sering tapi kita lupa teknik memasukkan spekulum susah ki. Ibunya apalagi kalau tidak rileks ibunya tidak mau ki masuk spekulum. Kasih miring dulu masuk arah bawah ya sesuai dengan anatomi. Iya. Jadi masuk begini baru setelah di dalam baru kita putar ya. Kemudian kita tidak usah dikunci untuk spekulum pertama. Kita hanya pemeriksaan in speculo istilahnya, melihat saja. Ya, jangan lupa tadi lupa bilang ki lampu ini. Tidak ada di sebelah. Iya. Jadi pemeriksaan spekulum jangan pakai kunci, lihat saja modelnya di dalam. Oh iya, mulus si porsionya tidak ada apa-apa, tidak ada kelainan. Baru kita lepas kembali spekulum. Jangan lupa pakai kacamata yang sudah rabun-rabun. Dengan lampu sorot itu membantu sekali. Ya, simpan dulu ini di tempat lain. Jangan masukkan di klorin. Sebentar bersamaan semua. Dia sudah masak mie duluan, yang lain belum turun. Jadi taruh saja di sini. Ini betul sayang. Oh iya. Terima kasih. Setelah itu berarti kita pastikan bahwa aman. Kemudian kita ini dibuka ya, baru pasang tangan yang tadi selesai semua. Iya, dibuka memori. Kita memasangkan lengan IUD masuk di dalam. Jadi ini tidak boleh lama ya, tidak boleh lebih dari 5 menit setelah kita pasang. Jadi tekniknya sayap kiri kanan itu kita fiksasi atau tekan, baru tabungnya yang didorong naik. Didorong, diungkit sedikit ya, baru didorong. Ini juga butuh waktu beberapa lama sih sebenarnya kalau harus belajar. Tidak cukup di sini untuk update. Ya, jadi diungkit naik dalam kondisi saya tidak pakai handsun dulu nah tadi saya sudah buka. Ini ya kita baru ini kita tekan, baru dorong ke atas, terlipat dengan sendirinya sayapnya, baru tarik kembali turun, baru diungkit lagi masukkan. Itu otomatis masuk. Ini IUD lama. Nah, alhamdulillah. Sekarang sudah ada lagi IUD yang terbaru, yang sudah mempunyai pola. Jadi kita tidak perlu lagi pegang-pegang lengan kiri kanan, jadi dia sudah punya pola. Makanya kita perlihatkan karena ini adalah ilmu terupdate. Jadi tidak pergi IUD model baru yang sekarang yang sudah punya pola, yang sudah punya alat bantu. Seakan tangan kita punya sudah dikasih begini. Jadi didorong dia langsung masuk ke lubang. Iya, ini terbaru ini, yang terbaru sekarang. Tidak ada PDBK yang punya itu dia. Ini yang terbaru toh, kan sebaiknya kita sudah ketahui sebelumnya. Jadi nanti dia bilang, ini anu dulu Ji. Nah, jadi sekarang kita kasih lihat ini yang terupdate toh, terupdate sekarang. Yang membedakan yang lalu dengan sekarang, ini ada dia sudah pola. Polanya bisa dikasih jalan, ada polanya, jadi apa kita robek. Jadi kalau itu kan kita harus pegang ujungnya, kita harus pegang ujungnya. Yang kita masih pakai yang masih dipakai di tempat mana-mana sekarang ya. Masih yang ini. Kalau yang sekarang tidak begitu lagi, karena ini sudah punya pola, ya. Ya dia sudah punya pola, tapi tetap dipasang di sini di dalam. Ya tetap dipasang di sini di dalam, tetapi tidak sesusah ini. Iya, agak gampang karena dia sudah mempunyai pola. Jadi tetap dibawa di sini di di tempat yang datar dan keras. Kemudian ini memang tetap di dalam seperti ini.
Kemudian tadi memang dia sudah terpaksa sebenarnya di dalam tadi ini. Dia terlepas karena saya angkat keluar toh. Jadi dia sudah di dalam. Modelnya di dalam seperti ini. Modelnya di dalam seperti ini. Nah, modelnya di dalam sini seperti ini tadi. Tapi karena saya cabut, jadi dia terlepas. Jadi caranya cuman kita dorong naik, dia terlipat. Dia akan masuk. Kita lihat terlipat dengan sendirinya. Kalau tadi kita harus pegang ujungnya. Kalau ini tidak perlu. Yang masih dipakai di tempat. Jadi dia dengan begitu. Setelah dia sampai di ujung, kita tarik turun seperti ini. Kita bantu tarik turun seperti ini. Kemudian di bawah kita diletakkan barangkali. Iya, di bawah, hanya saya angkat begini. Dia memang harus beng di bawah sini ya. Dia harus begini. Kemudian kita tekan seperti ini. Kemudian kita tekan, kemudian kita ambil ujungnya kedua-duanya, kemudian kita dorong masuk. Seperti itu ya. Jadi dia ini lebih gampang dibanding itu tadi seperti yang lalu ya. Apalagi yang kalian punya itu kan keras kodong ini anunya bahunya toh. Jadi susah kita. Iya, biasa berulang-ulang. Iya. Sebenarnya ini kalau seperti ini agak gampang sedikit. Kita tekan seperti ini. Susah. Jadi kalau seperti ini dia kan sudah terkena. Dia sudah langsung masuk. Jadi dengan sendirinya sudah di dalam. Ya. Cuman yang dikatakan tadi tidak boleh lewat 5 menit karena dia akan berubah bentuk. Jadi dia tidak akan lurus lagi, tapi dia akan bentuk. Jadi ini agak gampang karena itu tadi. Kalau ini kadang-kadang kita repot biasa lebih dari 5 menit. Kalau ini tidak. Begitu mau masuk kalau masih baru. Jadi ini agak gampang ya. Jadi itulah ilmu terupdate adanya ini. Nah, kita pasang lagi spekulum yang kedua. Ya, dengan tentunya pakai spekulum yang kedua ya, dengan spekulum yang kedua. Jadi sudah pasti bahwa porsio bagus, rahimnya bagus. Setelah ini masuk ya, kita bersihkan dulu ya. Ini tadi itu kita bersihkan porsio ya. Tentunya searah 2 jam dan diulang-ulang sampai kita lihat sampai bersih. Lalu kita ini penting ya. Beranikan diri untuk memakai. Banyak bidan-bidan tidak mau, kesiannya itu porsionya dijepit. Tapi ini harus prinsip dalam pemasangan IUD. Ini wajib kita pakai. Kenapa? Anatomi serviks itu memang dia apakah dia fleksi atau antek. Dia nanti akan menyusahkan kita ketika memasukkan properti dalam kondisi leher rahim tidak lurus. Inilah tenakulum yang membantu kita meluruskan ya. Jadi kita jepit porsionya ya. Ya, nah ini karena kita tidak lihat, saya tahu sendiri yang lihat. Tapi di antara 11-12 atau 12-1 ya, di situ kita bisa jepit ya. Mulutnya, bibirnya kita ambil sedikit. Oke, ya ini bibirnya seperti itu ya. Pokoknya bibirnya kita angkat, klip satu kali. Jadi jangan terlalu ini, klip satu kali. Kemudian setelah ini yang kita pegang ya, ini di dalam lebih banyak satu. Maka misalnya pegang di dalam ini ya, bisa jadi Dia kanan, kita Ini mesin, ada tembus ke dalam tuh. mesinnya dan nyala. Iya, mesinnya Itu mau. Anggaplah saya sudah jepit porsio ya. Kemudian masukkan sonde uterus. Ini juga penting untuk mengetahui kedalaman uterus. Fundus itu sampai di mana. Ya. Ini pegangnya kayak begini karena ini kalau ada kasih kaget kita langsung kuat tekanannya ya. Jadi pegangnya ringan ya. Kita regangkan ini agak tarik sedikit ya. Kemudian kita karena dari sonde tadi itu kita lihat kalau dia sudah susah masuk itu nanti alatnya itu ya, ukur berapa kedalamannya ya. Jadi satu kanan. kalau sudah agak tertumpuk di atas ada nih tekanannya berhenti maki, berarti itu puncak rahimnya bisa sampai di sini. Tarik pelan-pelan, lihat di mana yang basah. Kalau pasiennya haid itu pasti ada darah di batas
Itu yang kita ukurkan di sini, ya di sini. Misalnya anggaplah 7, ya 7 kita lihat di situ 7. Ini leher birunya kita geser sampai 7, ya masih dalam kemasan ya, masih dalam kemasan. Tadi mesin bukanya dari sini, ya. Nah sudah diukur ini, jadi ini pas sama ukurannya dengan ini. Artinya nanti pas nih di puncak rahim ini ya. Kita mengambil, masukkan lurus ya, secara tidak boleh no touch, kiri kanan tidak boleh sentuh ya. Ini diregangkan sedikit, tarik kena kulumnya ya. Kita berpikir bahwa saya kasih lurus lehernya ini rahimnya, itu yang kita pikirkan. Masukkan ya ini, masukkan ini rahimnya dia. Masukkan, tidak boleh ke sana kemari, harus betul-betul pastikan bahwa dia masuk ya. Sampai leher biru ini ya menyentuh porsio. Jadi dia nempel di situ di porsio. Ini karena bukan tadi yang saya ukur dia. Jadi dia akan posisinya di depan porsio begini ya. Kita lihat dari luar begini, oh ya pas di situ. Jangan didorong lagi. Itu memang sudah, kan tadi kita sudah ukur ya. Kemudian cara melepaskannya itu ini kita pegang ya. Dipegang, tidak boleh didorong. Withdrawal, menarik ya. Jadi difiksasi ini pendorongnya, tabungnya yang ditarik, tarik keluar ya. Ada terasa di dalam itu kalau dia sudah lepas. Baru kita bisa memposisikan kembali, karena siapa tahu dia kita tarik tabungnya dia juga ikut tertarik keluar, maka kita posisikan kembali untuk mencapai puncak rahim. Tidak apa-apa kita dorong naik, karena tidak ada, dia sudah tidak tajam, dia sudah lepas sayapnya di dalam. Jadi tidak apa-apa kita, kan tadi waktu kita tarik tabungnya dia bergeser ini ya, sambil lepas di atas. Sekarang kita posisikan kembali, kita dorong kembali sampai menyentuh porsio, baru kita tarik keluar pelan-pelan. Kemudian sebelum lepas semua benangnya dari dalam tabung, ikuti mami di dalam. Ya, sisakan 2-3 cm dari porsio. Ya, seperti itu. Sudah ibunya, ibu, saya sudah pasang. Itu ya untuk. Jadi posisinya dia kalau pas itu dia memang sayapnya di atas. Ya. Untuk pencabutannya saya bisa lanjut saja. Itu seperti biasa, pasang spatula, kita bersihkan porsio. Dia benang di dalam, ada benang. Boleh kita pakai klem, boleh juga pakai ini. Kalau ini kita pakai ini alligator, kalau dia susah, tidak ada benangnya. Tapi kalau kita begitu bersihkan porsionya, kelihatan benangnya, langsung saja cabut. Kalian benangnya begini, tarik, selesai. Jadi untuk pencabutan itu tidak sampai 2, tidak pakai menit, tidak pakai menit. Saya kalau tidak mau cuci alat ini, saya VT pasienku sudah dapat benang. Kalau bisa saya cepit, itu saya langsung tarik keluar. Selesai untuk pencabutan. Aman, ya. Kita rendam dulu lagi. Kan? Posisi itu tidak bisa kita harus lari dari itu. Harus kita perhatikan pasang 10, lihat posisinya, ambil. Ya. Oke teman-teman, kita punya 15 menit lagi untuk pemasangan pelan.
menggunakan alat ini implant set ya. Ini sudah lengkap memang di dalam pisaunya, kapsulnya 2 di dalam. Kasih berdiri di situ. Di dalam ya, yang di puskesmas apa sudah bilang ini sakit kan jarang-jarang di jadi di luar itu duduk lubang, kemudian lidokain dengan spotnya. Cairan antiseptik ya, betadine, kain kasa steril. Ini plesternya jangan lupa, biasa sudah dipasang baru, plester di lubang tadi siapkan. Pasiennya dianjurkan cuci lengan. Yang mana yang sering beraktivitas, bukan berarti setelah pasang implan itu tidak bisa bekerja berat, cuma kadang-kadang pasiennya lebih nyaman ketika dipasang di lengan yang jarang beraktivitas. Terutama biasanya rata-rata kan kita di lengan kiri ya. Jadi pasiennya dianjurkan cuci tangannya pakai sabun, ya, bersihkan. Kita juga cuci tangan. Kemudian cara pengukurannya dari sini itu ya untuk tidak pakai senti-senti lagi, biasanya kurang lebih 6 sampai 8 senti dari pos kubitus. Kalau pakai senti bisa juga kelihatan siku. Kalau yang ukuran normal dewasa kita tangan, kalau sudah begini itu sudah 8 senti. Ya, 4 jari ya. Atau ada kalau kita masih ini, Kalau kita masih ragu, bisa juga pakai. sebenarnya tidak prinsip bahwa harus 4 cm harus, tapi dari estetikanya kita pertimbangkan, kemudian dari segi nanti pasiennya kalau terlalu di ujung kita taruh menghalangi aktivitasnya, atau kalau terlalu di luar kelihatan. Nah, tempat yang paling bagus adalah agak dalam di sini. Karena biasanya kalau pasien-pasien orang Cina atau apa, mereka yang suka pakai lengan-lengan ini kan mengganggu estetika kalau benjol-benjol di sini. Iya, jadi prinsipnya seperti itu dari estetika dan kenyamanan pasien. Kemudian sesudah itu ya kita semua itu bagusnya kita buka memang dulu di dalam baru lalu kita sendiri bekerja. Bapak bisa buka misal sendiri buka. Itu sudah dibuka, tinggal di dalam sini pak.